Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para kiai, para asatidz hadir di sini, senior saya Kiai Haji Rohidi Utsman. Alhamdulillah hadir juga akhi fillah Kiai Haji Madinah Mulki, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Firdaus Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru saya Al-Ustadz Haji Matali, Kakanda Al-Ustadz Haji Saiful Falah MA, serta para asatidz, para kiai yang maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat yang saya miliki kepada beliau-beliau. Saya diminta oleh Kakanda Abang Haji Rofiuddin untuk tetap berbicara di majelis ini, kendati saya bilang sama beliau saya harus ke Depok, tapi karena yang ngomong yang tuaan jadi kita nurut. Yang kalah nasab, dari kanan kalah, dari kiri kalah, dari bapak kalah, ya dari emak kalah juga. Jadi saya akhirnya negosiasi sama beliau, bang saya minta duluan karena saya ditunggu di Depok rada jauh. Jemaah sekalian berbahagia, ini majelis yang sakral, majelis yang sebagai bagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika Allah menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang sudah mati, tetapi kemudian namanya tetap hidup. Almarhum Al-Maghfurlah Abe Haji Abdurrahman bin Haji Jana, dan yang dihaulkan adalah orang yang malam ini dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hubungan kita dengan mereka yang telah meninggal dunia, kelewat banyak dalil yang menceritakan emang kagak putus, cuman pindah alam doang. Dari alam barzakh yang kemudian mereka merindukan orang yang di alam dunia. Nanti kita akan ngaji, kan sebelum ke alam dunia, alam rahim tuh kita udah diajarin kalau anak di dalam rahim seorang ibu tuh orang tua udah mulai mempunyai sifat atau sikap yang dia harus rajin supaya bayi yang di dalam rahim jadi nanti begitu lahir orangnya gesit, suka dibacain sholawat, suka diminumin air Al-Quran. Begitu sudah di alam dunia, kemudian ada yang pindah ke alam barzah, hubungannya juga tetap ada. Saya ingin memanfaatkan waktu 10-15 menit, kita ngaji rada serius. Saya pengen tanya, kapan terakhir kita nengokin kuburan kita punya bapak, kita punya emak? Wah, lempengan ini kita pada malu semuanya. Saya suka tanya sama orang Betawi yang udah pada tua-tua, orang tua dulu. Mereka itu suka bilang, idealnya kalau punya anak, idealnya nih kata orang Betawi dulu, pengennya kalau punya anak pertama laki, ntar kalau punya anak bontot perempuan. Itu buat peribahasa orang Betawi dulu, karena mereka berharap banyak dari anak lelaki yang akan meneruskan perjuangan dari orang tua yang telah meninggal dunia. Jamaah sekalian yang berbahagia, kapan terakhir kita nengokin bapak kita yang udah meninggal dunia, emak kita yang udah meninggal dunia? Udah lama, apalagi yang udah tua sekarang nih. Kayaknya sih setahun sekali aja udah cakep. Saya ketika membaca kitab Syarah Ihya Ulumuddin Ithafus Sadatil Muttaqin, kita akan dibuat malu dengan
kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Bang, 10 menit aja bang. Bang, jangan dibagiin 10 menit aja dulu. Ini ngajinya level tinggi nih. Level tinggi. Makasih. Nah, sebentar, 10 menit aja. Karena ini akan menohok buat kita sebagai seorang anak. Dengan sebuah pertanyaan. Kapan terakhir engkau menyambangi kuburan ayahmu atau ibumu? Masa sih ente pada saat orang tua hidup kagak punya kangen, kagak punya sayang, giliran udah meninggal masih keterlaluan kagak nengokin juga? Banyak nggak Pak yang begini? Ya Rob, ternyata orang tua kita di alam kubur rindu sama anaknya. Ketika kita ngebaca, ada seorang yang alim namanya Fadl bin Muwaffaq. Saya saking ogahnya baca Muwafiq karena ada orang yang pernah menghina baginda Rasulullah. Fadl bin Muwaffaq, dia diceritakan oleh Tuan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi. Jamaah, apa yang diceritakan? Lamma mata abi jazi'tu jaza'an syadidan. Tatkala mati ayahku, aku mempunyai kesedihan yang teramat hebat. Manusia, seorang anak yang dia waras, dia punya ilmu, dia pasti akan sedih kalau ditinggal mati oleh ayahnya. Manusia, seorang anak yang kalau tahu terima kasih, dia akan berduka dalam waktu yang panjang. Bahkan kita akan temukan seorang anak yang paling nggak peduli sama orang tua. Lempengan bapak emaknya mati, biasanya rada nyerak. Nangis juga tuh, walaupun nangisnya bentaran. Jamaah sekalian yang berbahagia, dia bilang untuk menebus kesedihanku. Maka beliau bilang, fakuntu ati qabrahu fi kulli yaumin. Allahu Akbar. Sampai sini saya ngebaca, pada saat mutola'ah nggak sanggup. Iya nih, ada seorang anak yang dia kelewat sayang sama ayahnya karena kelewat banyak jasa yang telah diberikan dalam kehidupannya. Mati, dia nangis, dia sedih, dan bahkan teramat hebat. Untuk mengobatinya, dia bukan cuma secara verbal, saya sedih ditinggal mati orang tua. Secara verbal, bukan itu saja, tapi cinta perlu pembuktian. Dan dia bilang, fakuntu ati qabrahu fi kulli yaumin. Maka aku datang ke kuburan ayahku saban hari. Kayaknya lempengan ini sih kagak ketemu mukanya di sini. Yang saban hari ke ziarah ke kuburan bapaknya. Nggak tahu dah, apa karena udah ngerasa aman sama orang tuanya, orang tua udah banyak pahala, apa dia kebangetan sibuk sampai kagak open sama orang tuanya. Ente orang tua hidup, ente kagak openin, masih biasa deh. Ini lagi sendirian di alam barzah. Jemaah, dia tebus kesalahannya, saban hari dia ziarah ke makam ayahnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi stimulasi buat kita. Ente kudu tolongin punya orang tua, jangan kebangetan jahat jadi anak. Masih hidup nggak tahu nyenengin, sampai udah mati kagak bisa nyenengin. Waliyadzubillah. Makanya saya bilang ini materi level tinggi. Banyak orang yang nganggap biasa pada saat ayahnya udah mati. Sebentar ya akhi, kita disuguhkan dengan bacaan. Ada seorang lelaki yang bernama Fadl bin Muwaffaq. Dia keponakannya Sufyan bin Uyainah. Begitu dia sedih, dia tebus dengan berziarah ke kuburan bapaknya saban hari. Dan apa yang terjadi kemudian? Summa inni qasortu an dzalika. Makin lama sedihnya rada hilang. Kemudian dia bilang, aku kurangi jadwal ziarahku ke kuburan ayahku. Biasanya saban hari, ini 2 hari sekali. Biar kita tahu bahwa ayah kita, ibu kita yang udah meninggal dunia, mereka rindu sama kita.
Mereka rindu, Pak. Mereka kangen sama kita. Begitu kita ngebaca ini, ya Rob, sampai saat ini ada peluang untuk kita menebus segala kesalahan, membahagiakan mereka. Kita nggak tahu kalau ibu bapak kita sedang rindu sama kita. Begitu dia kurangi dari jadwal ziarahnya, summa inni qasaltu an dzalika, karena rasa sedihnya udah hilang. Maka beliau bercerita, faraaituhu fin naumi. Begitu aku kurangi, aku melihat ayahku dalam tidurku. Makanya kalau kita lagi diimpiin nama orang tua kita yang udah meninggal dunia, ada dua kesimpulan. Pertama, orang tua kita ingin mengabarkan bahwa mereka berterima kasih tentang keadaannya. Kedua, boleh jadi engkau diingatkan karena terlalu lupa dengan orang yang telah membuatmu bahagia dalam kehidupan di dunia. Jemaah sekalian yang berbahagia, karena saya juga udah nggak punya abe. Jadi pada saat menyampaikan ini saya kebawa emosional, kebawa perasaan kalau kita benar banyak salahnya. Begitu dia kurangin, enggak seminggu sekali, 2 minggu sekali, dikurangin 2 minggu sekali, bukan dikurangin seminggu sekali, bukan dikurangin 1 bulan sekali, dikurangin 2 minggu sekali. Begitu dia kurangi jadwal ziarahnya, kemudian dia bercerita, faraaituhu fin naumi. Kemudian aku melihat ayahku dalam tidurku. Waqala, dan ayahku berkata dalam tidurku, ya bunayya ma abta'a bika anni. Saya ketika menelaah, segitu orang tua punya kasih sayang, padahal dia sedang dalam kecewa, masih cari bahasa yang begitu mesra kepada anaknya. Ya bunayya. Kita kalau belajar dalam bahasa Arab, ini adalah kata ibnun yang ditasghir, ucapan yang digunakan di dalam Al-Quran untuk memanggil kemesraan seorang ayah kepada anaknya. Padahal dia lagi kecewa, masih dipanggil anaknya ya bunayya, wahai anak kecilku. Kenapa dipanggil ya bunayya padahal dia udah tua anaknya? Kalimat ini mewakili, sampai berapapun umurmu saat ini, engkau bagiku adalah anak kecil yang kusayangi dan tidak pernah berubah. Ya Rob, ketika seorang ayah panggil ya bunayya, padahal anaknya udah tua, masih dipilihkan kata ya bunayya karena ingin menceritakan engkau laksana anak kecil yang kasih sayangku kepadamu tidak berubah betapapun keadaanmu. Begitu seorang ayah. Jemaah sekalian yang berbahagia, ketika dia bertanya, ayahnya bertanya, ya bunayya ma abta'a bika anni. Apa yang membuat engkau jadi terlambat, jadi tidak rutin, mengurangi kerutinanmu untuk berziarah kepadaku? Kaget dia. Ini anak kaget. Kemudian dia berkata dalam impian itu, wa qultu innaka la ta'lamu bimaji'i. Dan aku berkata kepada ayahku, wahai ayahku, apakah engkau mengetahui setiap kali aku datang? Apakah engkau mengetahui setiap kali aku berziarah ke kuburanmu? Wahai ayahku, apakah engkau sungguh mengetahui kedatanganku? Jemaah, ini yang akan menjadi pelajaran dan teguran keras buat kita sebagai seorang anak. Udah kelewat lama kita bikin ayah ibu kita yang telah meninggal dunia saban hari menantikan, kali sekarang nggak datang, besok dia datang, kali besok dia nggak datang, lusa dia datang, kali dia nggak datang, lagi kurang sehat, kali dia nggak datang, lagi sibuk. Tapi ini kisah menceritakan saban hari kau punya orang tua yang telah meninggal dunia menantikan kedatangan anak-anaknya. Ya Rabb, begitu ditanya, apakah engkau innaka la ta'lamu bimaji'i?
Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah ampuni semua dosa kesalahan kita sebagai seorang anak yang gak tahu terima kasih. Masih bisa nyalahin orang tua, nyenengin belum bisa, pakai nyalahin lagi. Ntar ente rasain kalau disalahin sama anak ente, perih ente punya hati. Jemaah sekalian yang berbahagia, bagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran berkali-kali tentang kedekatan seorang ayah dengan anak. Begitu anaknya bertanya, apakah engkau tahu kedatanganku setiap kali aku berziarah? Kemudian ini ayahnya menjawab, majita marratan illa alim tuha. Tidak ada kedatanganmu satu kali pun kecuali aku mengetahui kau punya kedatangan ke kuburanku. Ya Rob, sekarang kita pikirin, bayangin wajah ayah kita, wajah ibu kita, kayak apa mereka menanggung kerinduan. Ente pikir kalau ente udah tua jadi anak, terus berhenti gitu nyenengin orang tua yang udah mati? Kudunya tambah pol-polan, biar nanti punya anak bakalan terus berziarah ke kuburan kita. Jemaah, beliau bilang, tidak ada satupun kedatanganmu majita marratan illa alim tuha. Nggak ada ente datang sekalipun ke kuburanku wahai anakku kecuali aku mengetahuinya. Dan kedatanganmu adalah waqad kunta ta'tini fa asurru wa yasurru man hauli. Dan tiap kali kau datang menengoki aku berziarah, maka itu membahagiakan aku dan membahagiakan orang-orang yang di sekitarku. Jemaah, mendengar itu jawaban dari ayahnya, dia berjanji, wa kuntu atihi ba'du kathiran. Setelah mimpi itu aku datangi ayahku sebanyak-banyaknya karena ingin membahagiakan kedua orang tua. Lalu pertanyaannya kepada diri kita, apa yang mencegahmu tak ingin membahagiakan orang tuamu padahal saat ini mereka sudah berada di alam kubur? Kau punya ilmu, kau punya kedudukan, kau punya harta adalah keringat yang menetes dari pori-pori kulit mereka. Kau punya senyuman dan bisa berkendaraan adalah boleh jadi karena begadangnya mereka berdoa mengawal perjuanganmu. Lalu apa alasanmu tidak berziarah ke kuburan kedua orang tuamu? Bagian akhir dalam penutup An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, maka di situ ada 15 kejadian yang bila terjadi pada seseorang pasti dia mendapatkan bencana. Nabi yang bersabda, di antaranya adalah wa ata'ar rajulu zaujatahu wa aqqa ummahu. Seseorang yang mentaati istrinya dan durhaka kepada ibunya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.